Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian singkat, dalam kajian hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengungkap mutiara-mutiara hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan akan menumbuhkan di dalam hati kita kecintaan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu besarnya rahmat Allah kepada kita semua sebagai umat dan Nabi kita Muhammad, yang nantinya mudah-mudahan menumbuhkan akhlak-akhlak mulia, sifat-sifat mulia dalam diri kita, terutama menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwan, dimanapun berada, wahai saudaraku, bahwasanya tanda seseorang itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya memiliki sifat-sifat yang mulia di dalam dirinya. Di antara sifat-sifat mulia itu adalah sifat sakhi, yaitu sifat pemurah, sifat ada rahmat, sifat kasih sayang, atau sifat peduli, berjiwa sosial kepada orang lain. Itulah yang sangat diharapkan kepada seorang hamba. Dan itu akan terwujud dengan nilai-nilai ketakwaan yang ada di dalam diri, yang nantinya akan membentuk sebuah sifat mulia, yaitu adanya sifat as-sakhi, yaitu sifat pemurah kepada orang lain, sifat memberi, sifat menderma. Itulah yang sangat diharapkan. Saudaraku dimanapun berada, ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dahsyatnya, bagaimana mulianya seseorang yang bersifat pemurah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan hartanya pun yang diberikan selalu akan membawa keberkahan dalam dirinya dan dalam keluarganya. Karena ketahuilah, sebuah amal kebaikan, terutama sedekah, itu tidak akan pernah berkurang. Mungkin secara zahirnya kita memberikan kepada orang lain, berkuranglah harta kita, tapi sebenarnya tidak berkurang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan pernah berkurang tidak akan pernah berkurang harta seseorang dengan sebab dia mengeluarkan, dia memberikan sedekah kepada orang lain, bahkan bertambah dan bertambah. Nah, mudah-mudahan itu akan motivasi kepada kita agar selalu dapat memberikan kepada orang lain, bersedekah kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha taqa'u fi yadillah qabla an tadkhula fi yadis sa'il." Fatakallama bi khamsin kalimatin. Awwaliha taqulu kuntu saghiran fakabbartani wa kuntu qalilan fakassartani wa kuntu aduwan fa ahbabtani wa kuntu faniyan fa abqaitani wa kunta harisi fal'an sirtu harisaka. Saudaraku dimanapun kalian berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu apabila keluar daripada tangan orang yang memberikan sedekah tersebut, maka terlebih dahulu sampai ke hadapan Allah dan berbicara sedekah tersebut dengan 5 perkara. Dengan lisanul halnya, dengan 5 perkara. Yang pertama, sedekah itu berbicara kuntu saghiran fakhabbartani, adalah aku ini kecil tapi sekarang engkau besarkan akan daku, katanya di hadapan Allah. Mungkin sedekah yang kita berikan
nilainya kecil, tapi di hadapan Allah itu menjadi besar. Bahkan terkadang mungkin kecil yang kita berikan kepada orang lain, tapi bagi orang yang menerima memiliki nilai yang sangat berharga, nilai yang sangat besar. Maka kecil di hadapan manusia, tapi besar di hadapan Allah, Subhanahu wa taala. Yang kedua, kuntu qalilan fakassartani. Adalah aku ini sedikit, kata sedekah, tapi ketika diberikan, disedekahkan, maka fakassartani, maka banyaklah nilainya di hadapan Allah. Nilai sedekah ada 1 dibalas 10, ada 1 dibalas 100, ada 1 dibalas 700, dan ada 1 dibalas tak terhingga. Tergantung bagaimana keikhlasan seseorang memberikan dan bersedekah kepada orang lain yang diberikannya, dan kepada siapa dia memberikannya sedekah tersebut. Yang artinya kita ambil di sini adalah mungkin kecil yang kita keluarkan, tapi besar di hadapan Allah. Begitu mulianya hadis Nabi kita Muhammad SAW ini. Yang ketiga, kun wa kuntu aduwan fa ahbabtani. Adalah aku ini adalah musuh bagi engkau, sekarang menjadi teman, menjadi kekasih. Harta mungkin bisa menjadi bumerang nantinya di hari kiamat, di dalam kubur. Yang dulu kita kumpulkan sewaktu di dunia, bukan menjadi sebuah kenikmatan, bahkan menjadi sebuah siksa di hadapan Allah. Tapi ketika harta dan penghasilan harta itu kita berikan, kita sedekahkan, kita dermakan kepada orang lain, maka akan menjadikan sebuah kekasih, menjadikan sebuah teman dekat, menjadikan sebuah nanti penjinak kita di alam kubur, bahkan di negeri akhirat, pelindung kita sebagai siksa api neraka. Yang keempat, wa kuntu faniyan fa abqaitani. Adalah aku ini, kata sedekah, dulunya mungkin binasa, mungkin hancur, mungkin bisa habis. Harta yang kita miliki di dunia, apakah nanti kita bawa seutuhnya ke dalam negeri akhirat? Belum tentu. Tapi fa'abqaitani, maka engkau kekalkan dengan sedekah tersebut. Harta dapat menjadi kekal, dan harta yang kita berikan itulah yang hakikatnya kita miliki, itulah yang kita punya, dan itulah yang kita bawa ke negeri akhirat. Yang kelima, wa kunta harisi fal'an sirtu harisaka. Adalah dulunya engkau menjaga kepadaku. Kita bagaimana menyayangi harta yang kita miliki, kita menyayangi perhiasan yang kita miliki, ditaruh di rumah, setelah itu dimasukkan lagi ke dalam lemari, dimasukkan lemari ke dalam kamar, kemudian lemari itu dikunci, kamar itu dikunci, bahkan kita simpan di tempat-tempat yang tidak bisa hilang. Kita yang menjaga harta tersebut. Tapi ketika harta kita berikan, ketika harta kita sedekahkan, maka harta tersebut berubah posisinya. Dia yang menjaga kita, menjaga daripada siksanya Allah, menjaga daripada siksanya kubur, dan menjaga keamanan kita di negeri akhirat. Dari karenanya mudah-mudahan dengan hadis ini membuka hati kita, agar dapat kita memberikan paling tidak sebahagian apa yang kita miliki untuk nantinya kebahagiaan kita di negeri akhirat. Ketahuilah wahai saudara, yang kita miliki di dunia, mungkin rumah besar yang kita miliki, mungkin harta banyak yang kita miliki, properti, harta dan sebagainya yang banyak kita miliki. Apakah semua itu dapat menyelamatkan kita? Belum tentu. Apakah semua tersebut dapat kita bawa ke negeri akhirat? Belum tentu. Maka apa yang dapat kita bawa ke negeri akhirat, dan apa saja yang dapat menyelamatkan kita, tidak lain adalah sesuatu yang pernah kita berikan, pernah kita korbankan sewaktu di alam dunia ini. Dari karenanya mudah-mudahan apa yang kita berikan mudah-mudahan ikhlas, apa yang kita dermakan mudah-mudahan ikhlas, dan mendapat nilai yang lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menariknya untuk menutup kajian kita pada pagi hari ini, ada sebuah cerita yang indah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang perempuan pada saat itu datang kepada Sayyidatuna Aisyah dengan tangan dalam kondisi tangannya terbakar, lalu mengetuk pintu dan mengucap salam.
lalu dibukakan oleh Sayyidatuna Aisyah, lalu dikasih masuk, dipersilahkan masuk ke dalam rumah Sayyidatuna Aisyah. Kemudian ya seorang perempuan itu menanyakan, wahai Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah, di manakah Rasulullah? Rasulullah kebetulan ada di dalam. Kenapa engkau mencari Rasulullah? Lalu si perempuan tersebut menjawab, saya ingin minta doakan wahai Sayyidah Aisyah. Mungkin engkau melihat bagaimana tanganku sekarang. Tanganku terbakar. Lalu Aisyah bertanya kepada perempuan tersebut, apa gerangan, apa kiranya yang membuat tangan engkau terbakar? Lalu dia bercerita dengan panjang lebar. Pada tadi malam saya bermimpi wahai Ummul Mukminin. Saya bermimpi terjadi seakan-akan kiamat itu terjadi dan neraka itu sudah berkobar-kobar apinya dan surga pun sudah dibukakan pintu-pintunya dengan semua kenikmatannya. Dan pada saat itu saya diperkenankan untuk masuk ke dalam surga dan saya melihat di sana ayah saya sedang memberikan gelas-gelas dari telaga Kausarnya baginda Nabi Muhammad, mengambil daripada tangan Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Ali mengambil daripada tangan Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman mengambil lagi daripada tangan Sayyidina Umar, kemudian mengambil lagi daripada tangan Sayyidina Abu Bakar, dan Abu Bakar mengambil daripada Rasulullah SAW yang dituangkan air tersebut ke dalam cangkir yang dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian saya bertanya kepada ayah saya, wahai ayahku, di manakah ibuku wahai ayah? Dulunya dia taat kepadamu, dia berbakti kepadamu, sekarang di mana dia wahai ayah? Wahai anakku, ibumu tidak ada di sini. Ibumu disiksa oleh Allah Ta'ala di dalam neraka. Kenapa wahai ayahku? Lalu ayahnya menjawab, wahai anakku, ketahuilah mungkin ibumu itu menurut pandanganmu taat, tapi dia sewaktu di dunia bersifat bakhil, pelit, tidak mau berbagi, susah berbagi kepada orang lain. Dan itulah tempat-tempat orang yang bakhil, tempat-tempat orang yang pelit. Maka dia tidak bersama denganku pada saat ini. Lalu mendengar itu aku merasa sedih, aku merasa kasihan, aku merasa sedih karena ibuku masuk di dalam api neraka. Lalu aku berusaha, kata seorang wanita tersebut, lalu aku berusaha untuk mengambilkan air dengan diam-diam dari telaga Kausarnya Rasulullah untuk dibawa kepada ibuku. Kemudian aku bawalah, ambil itu di air itu diam-diam, dan aku masuk ke dalam neraka. Aku lihat ibuku tersebut disiksa dengan berbagai macam siksa. Cuma yang anehnya, kata perempuan tersebut, ketika api ingin membakar tubuhnya, ada secarik kain dan mungkin sepotong daging yang melindungi daripada ibuku. Paling tidak menahan daripada siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu aku bertanya kepada ibuku, wahai ibu, bukankah dulu engkau seorang wanita yang taat kepada suamimu di alam dunia? Bukankah kau dulu adalah seorang perempuan yang taat juga kepada Allah? Lalu kenapa engkau masuk ke dalam neraka, wahai ibu? Lalu perempuan tersebut menjawab, wahai anakku, memang dulu aku taat kepada suami, taat kepada Allah, tapi ada satu kesalahan, ada satu dosa yang membuat aku masuk ke dalam neraka, yaitu sifat bakhilku, sifat pelitku yang sangat begitu luar biasa. Lalu apa yang sekarang melindungimu itu? Ini adalah anakku yang seumur hidupku, hanya inilah yang pernah aku berikan kepada orang lain, pernah aku sedekahkan kepada orang lain, pernah aku korbankan kepada orang lain, dan inilah yang dapat melindungiku daripada siksa api neraka. Dan kemudian perempuan itu meneruskan ceritanya, karena rasa kasihanku, rasa ibaku, rasa kasihanku terhadap ibuku, aku diam-diam mengambil air daripada telaga Kausar untuk memberikan kepada ibuku. Lalu manakala aku mengambil air tersebut, ingin menyerahkan kepada ibuku, lalu terdengarlah sebuah suara,
Mudah-mudahan nanti tanganmu akan terbakar karena kau telah menuangkan orang yang berdosa daripada telaga Kausarnya Rasulullah. Lalu tetap aku tidak memperdulikan suaraku, wahai ummul mukminin. Maka aku tetap memberikan air tersebut. Dan ketika aku ingin memberikan air tersebut, maka tiba-tiba terbakarlah tanganku. Dan ketika itu langsung aku terbangun dari tidurku. Dan aku lihat tanganku itu terbakar daripada api. Dan terkoyak dan melepuhlah tanganku, wahai ummul mukminin. Dari karenanya aku meminta doa kepada Rasulullah agar tanganku ini dapat sembuh dan dapat dikembalikan seperti semula. Ringkas cerita, lalu Rasulullah mendoakan dan tangannya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku dimanapun berada, begitu luar biasanya nilai sedekah yang kita berikan. Begitu jahatnya pula sifat bakhil, sifat pelit yang dimiliki di dalam diri seseorang. Walaupun di dunia mungkin baik, tapi di akhirat akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam api neraka. Al-bakhilu haduwullah wa in kana aliman, wal sakhiyu habibullah wa in kana jahilan. Orang yang bakhil itu musuh daripada Allah sekalipun orang itu alim, dan adalah orang yang pemurah itu adalah kekasih Allah sekalipun orang itu adalah hanya orang biasa atau orang yang bodoh. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barakahnya. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat dengan mutiara-mutiara hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan perangai, sifat mulia, akhlak yang mulia, terutama sifat pemurah ada di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hada minni wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.